Selamat datang di channel Bapak Gusti Oceania. Kali ini, di kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi IPS yang berjudul Dinamika Kependudukan di Indonesia dengan subjudul Faktor yang memengaruhi dinamika kependudukan bagian pertama. Jadi, pada materi dinamika kependudukan di Indonesia ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, sekarang akan jelaskan bagian yang pertama. Materi ini berada di kelas 7 semester ganjil. Oke, tanpa basa-basi lanjut saja. Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan sebuah negara. Penduduk tidak hanya sebagai subjek pembangunan, namun juga sebagai objek pembangunan. Keadaan penduduk akan sangat memengaruhi dinamika pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia berdasarkan World Population Datasheet. Pada tahun 2015, penduduk yang tinggal di negara Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Penduduk di setiap negara tentunya akan mengalami perubahan, di mana perubahan kependudukan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perubahan kependudukan disebut juga dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu kelahiran dalam kurung natalitas, kematian dalam kurung mortalitas, dan perpindahan dalam kurung migrasi. Untuk memahami tentang dinamika kependudukan di Indonesia juga harus dipahami tentang jumlah penduduk, persebaran komposisi, pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Berikut ini dijelaskan mengenai dinamika kependudukan. Yang pertama, faktor yang memengaruhi dinamika kependudukan. Anda tentu tahu bahwa dinamika penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Oke, yang pertama dulu, kematian, mortalitas. Mortalitas juga dapat diartikan kematian penduduk yang terjadi pada suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Tingkat kematian adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk tiap tahun. Dalam kependudukan, kematian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Angka kematian kasar, crude death rate (CDR), adalah banyaknya kematian dari setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Rumus perhitungannya sebagai berikut. Nah, Bapak akan memunculkan rumus CDR. CDR sama dengan jumlah kematian dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun kali 1000. Nah, ini adalah rumus dari CDR atau angka kematian kasar. Oke, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan membuatkan contoh soal, tapi sebelum ke sana Bapak akan menjelaskan sedikit tentang kriteria angka kematian kasar. Berikut kriteria angka kematian. A. Angka kematian lebih dari 20 per 1000 jiwa tergolong tinggi. Angka kematian dari 10 sampai 20 per 1000 jiwa tergolong sedang. Angka kematian kurang dari 10 per 1000 jiwa tergolong rendah. Nah, untuk sekarang adalah contoh soalnya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Jumlah penduduk negara A tahun 2018 adalah 7 juta jiwa. Jumlah kematian pada tahun 2018 adalah 35.000 jiwa. Berapakah angka kematian kasar atau CDR negara A pada tahun 2018? Rumus sudah diketahui. Sekarang
kita mencari apa saja yang diketahui di soal ini. Diketahui adalah jumlah kematiannya berapa, yaitu jumlahnya 35.000 jiwa. Yang kedua adalah yang diketahui jumlah penduduk pada tahun 2018 berjumlah 7 juta jiwa. Nah, yang ditanya adalah CDA, jumlah atau angka kematian kasarnya berapa. Oke, kita masukkan rumusnya. Nah, ini rumusnya sudah diketahui, tinggal memasukkan angka-angkanya. CDA sama dengan jumlah kematian berjumlah 35.000 dibagi jumlah penduduk 7 juta dikali 1000. Disederhanakan, dicoret 00-nya, coret dan coret. Nah, setelah itu CDA sama dengan 35/7, hasilnya adalah 5. Jadi angka kematian kasar atau CDA di negara A pada tahun 2018 adalah 5. Ini berarti pada tahun tersebut terdapat 5 kematian setiap 1000 penduduk, maka masuk dalam kriteria rendah. Selanjutnya yang kedua adalah angka kematian khusus, Age Specific Death Rate atau ASDR, adalah banyaknya kematian setiap 1000 penduduk usia tertentu. Oke, rumus perhitungannya sebagai berikut. Nah, ini ASDR sama dengan jumlah kematian pada kelompok umur tertentu dibagi jumlah penduduk pada kelompok tertentu dikali 1000. Langsung ke contoh ya, biar lebih paham. Oke, contohnya seperti ini. Pada pertengahan tahun 2018, jumlah penduduk kelompok umur 1-5 tahun di daerah A adalah 2.500.000 jiwa. Pada tahun tersebut, jumlah kematian penduduk kelompok umur 1-5 tahun adalah 12.500 jiwa. Berapakah angka kematian khusus pada daerah tersebut? Oke, penyelesaiannya adalah seperti berikut. Diketahui jumlah penduduk umur 1-5 jumlahnya adalah 2.500.000 jiwa dan jumlah kematiannya 12.500 jiwa. Ditanya ASDR. Oke. Terus lanjut. Oke. Rumusnya adalah ASDR sama dengan jumlah kematian pada kelompok tertentu, jumlah kematiannya per jumlah penduduknya pada kelompok tertentu dikali 1000. ASDR sama dengan masukkan angkanya 12.500 dibagi 2.500.000 dikali 1000. Nah, disederhanakan, coret nolnya dan ini juga coret, jadi 125 bagi 25, hasilnya 5. Oke, bagi yang meragukan jawabannya ini silakan memakai kalkulator. Jadi angka kematian khusus ASDR di daerah A pada tahun 2018 adalah 5. Ini berarti pada tahun tersebut setiap 1000 penduduk umur 1-5 tahun terdapat kematian sebanyak 5 jiwa ya. Oke, selanjutnya ke rumus, ada rumus lagi, yaitu angka kematian bayi, infant mortality rate atau IMR, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi dalam kurung anak yang umumnya di bawah 1 tahun setiap 1000 kelahiran bayi hidup dalam 1 tahun. IMR
Bapak bilang IMR saja ya. IMR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. IMR sama dengan jumlah bayi yang mati per jumlah kelahiran yang hidup kali 1000. Nah, di sini juga ada kriterianya. Berikut kriteria angka kematian untuk bayi. A. IMR kurang dari 35 termasuk kriteria rendah. B. IMR antara 35 sampai 75 termasuk kriteria sedang. C. IMR antara 75 sampai 125 termasuk kriteria tinggi. D. IMR lebih dari 125, lebih dari ya, termasuk kriteria sangat tinggi. Oke, untuk lebih jelasnya silakan simak contoh soal ini. Pada tahun 2018 di daerah A terdapat kematian bayi sebesar 225 jiwa. Jika jumlah kelahiran bayi pada tahun tersebut adalah 4.500 jiwa, maka berapakah angka kematian bayi di daerah tersebut? Oke, diketahui apa saja? Jumlah bayi yang mati 225 jiwa. Jumlah kematian umur, maksudnya jumlah kelahiran pada tahun tersebut adalah 4.500 jiwa. Jadi ditanya adalah IMR. Jadi rumusnya adalah, tadi sudah Bapak jelaskan rumusnya. Oke, ini yang diketahui, yang di bawahnya itu salah ya. Yang diketahui jumlah bayi yang mati 225 jiwa, tapi diketahui berikutnya adalah jumlah kelahiran yang hidup berjumlah 4.500 jiwa. Oke, rumusnya di bawah dikali 1000. Oke, masukkan angka-angkanya. Angka-angkanya dimasukkan. Itu dicoret 00-nya, disederhanakan jadi seperti ini. Nah, hasilnya adalah IMR sama dengan 50. Berarti ini masuk ke kriteria yang mana ya kira-kira? Nah, ini dia. Jadi angka kematian bayi IMR di daerah A tahun 2018 adalah 50. Ini berarti pada tahun tersebut setiap 1000 orang bayi yang lahir hidup terdapat kematian bayi sebanyak 50, termasuk kriteria sedang. Jadi itu untuk bagian yang pertama. Jadi rumusnya ada berapa rumus tadi ya? 3. Nah, sekarang adalah faktor yang memengaruhi angka kematian. A. Faktor pendorong kematian atau istilahnya promortalitas. A. Tingkat pencemaran yang tinggi sehingga lingkungan tidak sehat. Ya, jadi jika di daerah tertentu terdapat pencemaran lingkungan, jadi lingkungannya tidak sehat sehingga mengakibatkan orang-orang sakit, dan kemungkinan buruknya adalah ada kematian. Faktornya yang selanjutnya adalah adanya peperangan, kecelakaan dan sebagainya. Jika ada perang, otomatis ada yang orang tertembak, kena bom dan mati. Nah, kecelakaan juga ya mengakibatkan kematian. Adanya wabah penyakit. Wah, ini yang sedang kita alami adalah COVID-19. Jadi karena ada wabah penyakit COVID-19, jadi jumlah kematian itu meningkat. Berarti itu memengaruhi angka kematian. Adanya bencana alam, misalkan ada longsor, maka terjadi korban jiwa, atau gunung meletus terjadi korban jiwa juga, tsunami juga sama.
itu bencana alam. Yang terakhir, kesehatan serta pemenuhan gizi penduduk rendah. Jika dulu kesehatan itu berkurang karena pemenuhan gizi atau pemahaman orang-orang terdahulu itu belum cukup tentang gizi untuk anaknya, jadi mempengaruhi angka kematian juga. Nah, sekarang faktor penghambat kematian atau istilahnya adalah anti-mortalitas. Adanya kemajuan iptek di bidang kedokteran sehingga berbagai penyakit dapat diobati. Yang dulunya, contohnya misalkan yang dulunya penyakit kanker nggak bisa diobati, sekarang sudah bisa diobati sehingga memperpanjang usia manusia. Tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat sudah baik. Sudah jelas ya. Selanjutnya, negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan. Itu yang penghambat kematian atau anti mortalitas. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Untuk bagian 2-nya nanti akan Bapak posting dan silakan disimak dengan seksama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu.